Satu, masih di agenda satu ya. CPNS Kabupaten Rembuy angkatan 3 betul kan? Betul ya, bisa salah gitu. Betul, Bu. Nah, di analisis lingkungan, analisis perubahan lingkungan strategi adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan nanti memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani yang tadi ya, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Aduh, kuncinya di sini ya, profesional pelayan masyarakat. Kalian yang udah mau doktor ya, D-nya besar, R-nya kecil, posisi PNS mah ada kita ke pelayan masyarakat ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dasar CPNS dapat memahami konsep perubahan lingkungan strategis, memahami wawasan strategis PNS, dan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Di analisis isu kontemporer yang akan kita bahas adalah konsepsi perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer. Kalian sudah belajar tadi ya, tentang dan teknik analisis isu-isu dengan kemampuan berpikir kritis yang tadi kalian memakai apa? Tapisan isu. Oke. Mengapa harus berubah? Penting nggak perubahan? Kan ada yang berkomentar nggak? Kenapa harus berubah? Nih, kalian PNS. Untuk mengarah ke keadaan yang lebih baik. Ya, keren. Perubahannya mengarah ke perubahan yang lebih baik. Harus, wajib ya. Oke. Kenapa kita harus berubah? Gini. Oke. Kebayang ya. Kalau kita nih, manusia, atau khususnya kita, di khususnya kita sebagai PNS, tidak mengikuti perubahan. Yang ada apa? Ketinggalan, Bu. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Kalau mau dibilang ekstrim, mati kita. Ya, mati kalau PNS tidak mengikuti perubahan gitu. Perubahan itu bukan selalu yang harus kita takuti, harus kita jauhi, tapi harus kita hadapi. Kan nanti kalian sudah dibekali dengan ilmu, dibekali dengan modal insani untuk menghadapi perubahan. Kalau kalian sebagai PNS tidak mau berubah, habis nih. Ya. Dan itu udah saya jalani, maksudnya saya mengalami hal tersebut. Kalau kalian pada saat sekarang sudah luar biasa, yang sudah dengan kemajuan luar biasa sekarang yang luar biasa sangat mempengaruhi perubahan global adalah informasi ya. Dengan dunia informasi yang luar biasa, tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas dunia, tidak mengenal batas benua. Hari ini kejadian di Amerika, hari ini pun kita dengar. Detik ini ada kejadian di belahan dunia yang sebelah kutub sana, Kanada Utara. Detik ini pun kita dengar. Nggak ada batas negara. Itu semua akibat perubahan. Dan kita harus mengikuti perubahan itu. Yang saya alami nih, saya sebagai PNS dulu dan teman-teman, dan ini terjadi, maksud saya ini pembelajaran buat kalian. Kalau zaman saya, era saya, perubahan itu yang sangat sangat kuat itu ada ke IT-an. Dulu kita gaptek banget. Jadi waktu saya masuk di tahun 2000-an, teman-teman ada yang sudah dulu masuk di tahun 95-an, 96, yang hanya punya atau yang dari satu ruangan yang dia bisa komputer tuh hanya 1 atau 2 orang. Sama zaman saya kuliah pun dulu masih yang namanya komputer kita datang ke rental ya. Dari pakai hard disk. Suara saya jelas nggak nih? Jelas, Ibu. Dulu kita nggak ada jarum yang punya laptop, kita masih pakai desktop yang gede-gede, pakai hard disk. Kalian nggak ngalamin modelnya pakai, bukan hard disk, disket. Ada nggak disket tuh gede-gede, pakai piringan gitu, menirantan bawa temen api gitu, kayak barang pecah
Dulu di ruangan itu komputer paling tiap ruangan ada 1-2 dan hanya 1-2 orang yang bisa. Kami dulu masih ngetik manual, ngetik SPJ, Kak Cipta tuh ngetik SPJ, gitu tangan sampai paregel ya. Terus udah gitu ke IBM tuh ngetik yang pakai digital komputer. Nah, pada saat kita perubahan, yang saya rasakan, perubahan dari manual ke komputer, teman-teman yang tidak mau berubah, itu keteter gitu. Jadi, sampai ada yang dulu kita SKP aja dulu kita masih ngetik manual gitu ya, laporan kinerja tuh. Sekarang sudah pakai aplikasi. Teman-teman yang tidak mau mengikuti perubahan, dulu kan suka banyak yang ngeyel kan, "Oh, apa sih yang gitu?" Gitulah ya. Yang tidak mau mengikuti perubahan, pada saat sekarang sudah era digital, kepayahan. Yang gini, kayaknya mending pensiun dini deh. Kebayang, kenapa? Karena nggak mengikuti perubahan. Laporan harus semua diketik pakai komputer, harus sudah kirim data ini itu gitu. Dan zaman kami itu luar biasa untuk mengikuti era digital ya. Kak Cipta gitu. Jadi banyak teman-teman yang mungkin sekarang sudah teman-teman kami yang sudah pensiun ya gitu banyaknya akhirnya pensiun dini nggak bisa karena itu mengikuti perubahan yang harus TRK, SKP, KIMO, permain semua serba digital. Nah untuk mengetik aja hese gitu ya apalagi harus pakai aplikasi gitu. Jadi ya udah itu terjadi terhadap teman-teman gitu ya. Jadi ya udah mending pensiun dini saya nggak sanggup gitu. Lihat guru-guru teman-teman kita yang guru. Di sini ada yang guru nggak? Ya, Belum ada ya? tidak Kebayang ada. kan teman-teman guru-guru kalian itu kepayahan pada saat harus mengumpulkan angka kredit lewat online. Luar biasa. Akhirnya timbulnya apa? Mafia. Mafia apa? Banyak itu mereka calo-calo tuh joki-joki yang ngerjain untuk usulan angka kreditnya pakai joki. Karena mereka nggak bisa tidak mengikuti perubahan gitu. Jadi itu di era kami. Di era kami mungkin lebih ke fisik mengikuti ke kemajuan IT. Kalau di era saya rasa di era kalian, kalau IT mah kalian perem lah. Perem nggak? Aku yakin perem kalian itu ke IT itu. Sebelah mata kalian mah ya. Generasi kalian tuh disebut adalah generasi rebahan. Aku nggak kalian generasi rebahan. Hah? Diam di sofa, diam di kursi, klik, ya semua makanan datang. Betul nggak? Betul, Butuh Bu. apa kalian tidak online. Wajar kalau misalnya kalian mah disebut generasi rebahan gitu, karena dengan duduk tidur di kasur apapun bisa datang. Beli belanja ada yang misalnya sekarang ada perangkat-perangkat yang hanya langsung softnya aja kan, ID-nya yang dikirim. Dan mau nggak mau itu kelebihan kalian gitu. Kalian adalah duduk sebagai generasi yang ke IT-annya masa kini yang luar biasa gitu. Kalau dulu kami perubahan itu ke fisik, bagaimana kami bisa mengoperasionalkan? Kalau kalian, menurut saya, kalian sudah tidak di situ. Tapi perubahan kalian adalah harus bisa menghadapi efek dari perubahan IT tersebut. Mental, attitude kalian harus beda. Ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Betul nggak analisis saya? Benar, Bu. Oke, sepaham? Bu, paham. Oke, kalau jadi kalau misalnya untuk ke IT-an, saya mah pastilah mengaku kalian lebih dari itu. Kalian generasi rebahan yang luar biasa. Jadi kalian dikenal dengan multi talenta kalian itu. Stop koreksi diri kalian sendiri. Kalian mah dalam satu waktu bisa mengerjakan pekerjaan yang macam-macam dengan zaman kiwari gitu, zaman saat ini. Dan itu sudah diakui bahwa kalian generasi yang kalian masuknya generasi apa sih? Kalian milenial apa generasi
Z, Milenial, Bu. masih milenial ya? Milenial, Bu. Masih milenial kan? Masih, Bu. Yang Masih, Bu, milenial. Nah, berarti kalian masih milenial ya? Oke. Nah, generasi milenial adalah generasi rebahan yang multi talenta, yang tingkat sosialisasi kalian keren. Kalian tuh keren sosialisasi kalian itu. Luar biasa beda dengan kita yang susah untuk bergaul. Kalian malah lebih supel. Itu kelebihan dari generasi kalian. Cuman yang menjadi yang tadi saya bilang, karena kekinian kalian, kelemahan kalian adalah apa? Ayo aku Kurang kelemahannya apa nih? kurang sosialisasi. Kontak langsung. Saat aku mengaku diri harus jujur loh. Jujur bagian dari berakhlak nanti ya. Mager. Mager, Bu. Mager, Bu. Mager ya. Oke, jadi di samping itu selain ya karena mau nggak mau juga ini kan tuntutan zaman ya. Kalian dimanjakan dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi saya berharap sih kalian bisa menjadikan kelemahan ini untuk jadi kekuatan. Generasi magernya dihilangkan, ya. Jangan kondisi yang kalau yang tadi yang kerennya udah, oke. Kelemahannya itu kamu jangan dijadikan sebagai kelemahan, tapi dijadikan sebagai kekuatan kamu. Dan yang harus diingat, yang menjadi dan saya alami juga, maaf, sorry juga nih buat kalian mah, tapi mudah-mudahan saya yakin enggak lah, di antara 10 ini saya yakin enggak, kan kalian udah manusia-manusia terpilih ya, oke, orang-orang yang luar biasa yang duduk di sini. Attitude itu sudah berkurang. Merasa enggak? Nanti enggak ya, insya Allah enggak lah. Kalian itu kan sudah dibekali lagi dengan 3 kata yang luar biasa. 3 kata itu menjaga attitude kalian, menjaga attitude kalian. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu selalu dijaga gitu. Jadi sebetulnya buat saya sebagai pendidik ya, mau nggak mau juga saya pendidik lah ya di sini ya. Yang saya khawatirkan adalah dengan adanya perubahan ini, buat kalian ini adalah mental, spiritual, emosional, attitude. Kalau kita mah perubahannya kelihatan. Kita mah kelihatan nggak bisa ngerjain, nggak bisa nginput, nggak bisa mengoperasionalkan gitu. Kalau kalian mah nggak kelihatan. Imajiner semua. Ya. Jadi itu yang luar biasa. Kenapa di sini kami sama semua para WI menanamkan ke kalian, yuk ikuti perubahan. Kalau kalian nggak ikut perubahan, kalian akan mati. Tapi kalian harus bisa menyaring perubahan itu. Kalian harus punya filter. Bisa menghadapi perubahan dengan filter yang kalian miliki. Itu adalah calon generasi, calon pemimpin masa depan. Harus berubah. Jadi yang nggak ada kata tidak bisa dan tidak mau. Harus mau mencoba, jangan takut gagal. Ikuti perubahan, tapi dengan mempunyai filter. Siapa harus berubah? Terus. Ya. Dan Siap, insya berubah Allah. termasuk image kita sebagai PNS di masyarakat. Sok jujur sekarang nih dari 10 gini, kita harus kebayang waktu dari awal tuh saya selalu bilang jujur. Dan jujur mah awal dari perbuatan baik. Keren kalau PNS Indonesia tuh jujur. PSN Drama itu jujur, subhanallah gitu. Udah kebayang aja gitu di benak saya kalau misalnya PNS tuh jujur kayak apa gitu ya. Padahal minimal lingkungan aparat kita tuh luar biasa. Nyaman, sejahtera ya, bahagia, ada namanya kaya mah tergantung balik lagi ke kita kan ya. Tuh kalau misalnya kita bisa jujur mah insya Allah ayah bahagia di sini. Oke, dari ke-10 nih. Apa di benak? Oke, aku stop dulu nih ya. Ntar kita ini lagi
Oke, tolong tulis di chat box apa yang ada di benak kalian tentang PNS. Satu kata. Saya minta jujur. Harus dari sekarang mulai untuk jujur. Yakin sih udah dari dulu ya? Yuk, satu kata. Yuk, mangga. Sorry. Oke. Oke, yang mau absen dulu ya. Sok mangga. Harus tepat waktu masnya. Birokrasi yang lama, nyantai, indisiplin, terjamin. 1, 2, 3, 4, males, 5, 6, 7, 8. Nggak apa-apa, sedih gitu. Ya, terjamin itu enggak ada. Nggak kok, ini kan kebayangnya, untung pakai masker gitu. Aku nangis. Dari 9 orang, 8 itu negatif. Bukan konotasinya udah jelas banget ya itu mah ya, transparan negatif. Yang rada terbangun, terjamin. Itu pun terjamin karena dapat duit bulanan kali ya. Udah pasti. Nah, atau Riki mah kamu tuh pada mau jadi PNS. Lihat ini. Atau jadi tidak tepat waktu, ribet, cenah. Ya ribet. Alat ya sarajeng males ya ribet. Birokrasinya ini sih nyantai. Kenapa tuh kalian tuh milih jadi PNS hari ini mah? Mau merubah, Bu. Mau merubah, Bu, insya Allah. Jadi Mulai dari sendiri. Jadi apresiasi sekali sih saya dengan apa yang sudah kalian tulis ya. Makasih banget. Itulah gambaran kami di depan mata kalian dulu ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi dan ini adalah tugas kalian untuk merubah semua. Bagian dari bela negara, bagian dari negara jelas banget. Ya. Ini kaitannya dengan martabat, peran, kedudukan PNS, ASN di mata masyarakat. Bagian dari kita cinta negara sesuai dengan profesi. Kebayang nih, kalian tuh nih gini nih, tidak ramah, cina lelet, ribet, males, tidak gitu. Maaf ya, sedih aku seperti itu gitu. Nggak apa-apa ya. Maaf ya, Bu. Jadi gini. Ibu mah baik. Nggak apa-apa, betul. Bukan ibu. Jadi tadi kan jadi gini, kalian ini kan sebelum mengenal dunia PNS ya, sebelum mengenal dunia CPNS, dan nggak apa-apa, wajar karena kalian belum duduk di dalam lingkungan PNS. Nanti pada saat kalian masuk ke rancangan, kalian akan mulai untuk mengenal seperti apa sih PNS gitu. Yang kalian akan bisa melihat bahwa tidak, tapi saya nggak menyalahkan masyarakat gitu. Ini adalah option kalian sebagai masyarakat pada saat itu belum duduk di sini ya, belum jadi PNS gitu. Kalau misalnya kalian pasti pada saat kalian sudah nanti pakai baju besi kalian, pada saat dibilang ini sedih juga gitu ya. Dan ini masih ada di masyarakat, nggak apa-apa. Ini adalah tugas siapa? Tugas kita bareng-bareng gitu, bahwa ini tuh nggak benar gitu. Jadi wajar kalau masyarakat seperti ini, karena mungkin masih ada PNS yang belum berubah. Kan ke perubahan lagi. Masih banyak yang orang-orang atau PNS, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang emang datangnya nyantai ke kantor. Ada, sampai sekarang pun masih ada gitu. Tapi jadi gini, kita mah nanti kalian pada saat masuk ke dunia kerja, minimal gini, pedulilah orang, maksudnya gini, apalagi kalian yang masih baru nih, nanti masuk ke dunia kerja masih baru, nggak akan mungkin kalian
atasan kalian atau teman-teman kalian yang lebih lama gitu. Jadi mulai aja dari diri kalian sendiri, pribadi kalian, beri aja teladan yang lain, dah. Biarin biarin aja gitu. Jadi yuk mulai bangun dari diri sendiri. Apapun berawal dari kita, dari diri sendiri. Kita mah kasih teladan aja. Pedulilah biar mereka melihat kita. Kita mah yang penting kita niat untuk merubah apa yang selama ini ada image PNS di masyarakat. Tuh usah jauh-jauh udah kalian nggak pernah nukia gitu ya. Benar tuh. Aku ngomong Sunda ketahuan ngerti orang Indramayu mah suka nggak ngerti Dikit-dikit kalau saya ngerti, ngasih Bu. kalau saya ngasih materi ke Indramayu, Bu jangan ngomong Sunda, jangan mending ngomong Jawa gitu ya. Jadi gini, nggak usah ini kan ini mah kalian emang melihat gitu. Jadi di sini tugas berat kalian untuk nggak gitu loh, PNS itu nggak gitu. Dan nanti kalian akan mengalami ya. Saya mah udah mengalami, jadi makanya kenapa sedih gitu. Karena nggak semua PNS seperti ini. Yang sudah yang namanya saya alami harus masuk dari rumah jam pergi, misalnya gini, apalagi kalau kita tugas keluar kota, kadang-kadang orang masih tidur nyenyak, kita jam 5 harus sudah pergi dari rumah itu, kita nanti kalian mengalami seperti itu ya. Jam 5 subuh kita harus sudah pergi dari rumah, ninggalin keluarga, terus udah gitu pulang ke rumah jam 11 malam ya. Dan nggak usah yang lampau, terakhir tahun kemarin, saya melaksanakan tugas rutin sebagai teknis peternakan, saya pergi ke Bogor, ternyata lokasi Bogornya itu adalah perbatasan dengan Banten. Hanya dibekali SPPD kita 400.000 per orang. 400.000 ya, perjalanan dari kota Bandung ke Bogor itu kami dibekali per orang 400 sama mungkin, tapi saya nggak kurang tahu kalau di Indramayu berapa perjalanannya. Kalau di kami di Jawa Barat itu antar kabupaten kota tuh hanya dikasih 400.000. Itu belum termasuk biaya makan, jadi makan tuh ngambilnya dari situ. Ini yang baru, yang lalu-lalu mah ya udah sering gitu ya. Masanya gini, saya ngambil yang zaman Kiwari loh gitu ya. Dari Cimahi kita pergi sebelum adzan subuh. Jadi kami ada sholat subuh di jalan. Emang dekat dari Bogornya, tapi keluar kota Bogor itu yang luar biasa. Dari aduh sorry ya, sebentar baterainya habis nih saya. Bentar dong ya. Oke, sudah menyala lagi. Nah, jadi yang itu saya alami gitu, pergi di rumah jam 4 subuh, dan kami pulang lagi ke Bandung itu jam 12 malam. Jadi perjalanan lebih dari setengah hari, karena jadi sampai yang punya, maksudnya kepala UPTD pun heran, ibu nggak nginep gitu? Oh, karena perjalanan kami dikasih jatah 1 hari gitu. Kita nggak dikasih biaya hotel atau biaya penginapan, nggak. Jadi datang ke rumah tuh jam 12 malam, dan kalian hafal berapa duit yang kita bawa pulang? Sisanya per orang hanya 125.000. Perjalanan tengah hari gitu, tapi itu sudah tiap bulan. Yang namanya perjalanan adalah kewajiban gitu, bukan jadi suatu kegiatan atau sebagai ladang cari duit gitu ya. Ya udah nikmati aja, alhamdulillah bisa silaturahmi gitu. Maksud saya ini nih, ngeblokir yang 8 ini gitu. Aduh kayak ngeblokir ya, yang 8 ini nggak apa-apa gitu. Jadi buat kalian juga, saya yakin nanti suatu saat kalian ini akan mengalami hal-hal seperti ini gitu. Ini jangan nanti akan hilang sendiri buat kalian. Tapi tugas berat kalian adalah kalian harus memperlihatkan ini, menghilangkan citra ini ke masyarakat gitu, bahwa ini nggak benar gitu.
Jadi yang menulai mah ya biarin, yang penting mah kita nggak seperti itu gitu. Biarin orang lain mudah-mudahan kita menjadi teladan buat teman-teman kita. Itu harus buat kalian, karena saya yakin kalian masih baru, nggak akan mungkin kalian negur teman, nggak boleh lah, atau minta lagi, nggak cukup dong ini 1 hari, harusnya 2 hari pergi. Nah, itu nggak akan mungkin seperti itu ya. Nanti kalian akan menghadapi. Tapi saya berharap kalian bisa di sini untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu yang akan sulit ya. Harus berani berkata tidak, pakai aturan main. Aturan mainnya maksudnya pakai regulasi yang ada gitu loh. Dan saya yakin suatu saat kalian itu di dalam kegiatan PNS pasti menemukan atasan yang beraneka ragam gitu. Dan yakinlah bisa masih menyuruh yang hal-hal yang nggak pantas tuh ada gitu. Dan kamu kita nih, termasuk saya harus bisa berkata mau. Pakai aturan kalau misalnya kamu kepepet. Bu, Pak, ini loh aturannya. Dan di kita tuh udah nggak aneh, orang benar itu akan jadi pandangan yang, jadi gini, orang yang nggak benar itu jadi benar, orang yang benar jadi nggak benar gitu. Itu udah. Tapi buat kalian yang mudah-mudahan di Indramayu, sekarang sistemnya kan kita PNS udah berubah. Yang dulu kita sistem serba manual ya, kalau namanya dulu perjalanan dinas itu kita pergi langsung bisa dikasih duitnya, tanda tangan hari H. Sekarang tuh udah sistem nggak ada, kita terima uang cash tuh nggak ada. Kalian juga nanti nggak terima gaji tuh uang cash, semua langsung masuk ke rekening, termasuk perjalanan dinas. Kalian tuh masuk lewat rekening, nggak ada lagi yang cash tuh udah nggak ada. Itu jadi sistem tuh oleh pemerintah sudah dibuat sedemikian rupa bagus kok. Cuman kenapa balik lagi kita oknum PNS-nya yang rupa-rupa. Nah, saya berharap kalian tidak termasuk bagian dari itu nanti ya. Jaga integritas kalian. Itu salah satu bukti cara syukur kalian sama Allah tuh seperti itu. Ingat kalau misalnya mau apa-apa tuh ingat ada anak, ada istri yang harus kalian pertanggungjawabkan. Ada masyarakat yang harus kalian bertanggung Bukan hanya sesaat kita di dunia, tapi nanti akhir yaumul akhir saya diminta pertanggungjawaban. Pegang sumpah janji kalian nanti PNS. Oke? Kalian sering lihat coba di jalan. Mobil plat merah. Dari mobilnya ngeluarin buang sampah. Masih suka nemu yang gitu? Pakai baju PNS. Masih. Platnya teh misalnya plat Z lah ya. Plat Z. Terus ngalungkeun pakai baju coklat gitu. Kalau enggak pakai baju korpri, nggak pira yang dialungin juga bekas permen. Image masyarakat apa yang ada? Gila, PNS buang sampah sembarangan. Disebut tuh PNS, nah itu mah orang Garut, platnya Z. Enggak kan? Enggak. Yang kena mah siapa? PNS semua. Ini yang nggak mungkin PNS semua yang kena mata orang aja. Zolim nggak kita bu ke teman-teman kita yang PNS kerjanya benar? Zolim, Bu. So, kasihan kan PNS yang emang sudah mengabdikan dirinya dengan tulus kepada negara, pada masyarakat. Tapi hanya karena teman-teman kita yang kurang ngepas, akhirnya kena. PNS jam 12, cina aya di Jogja, di Indramayu, tuh jalan-jalan pakai seragam. Apa misalnya di sini ada Indramayu, terus ada Disdik misalnya. Apa mereka tanya, itu mah PNS Disdik? Enggak kan? Yang tahu pokoknya seragamnya coklat adalah PNS. Semua PNS Indramayu kena. Ada yang datang ke kantor. Datang ke kantin. Baca koran, kopi, sama gorengan. Kebetulan ada masyarakat yang ke situ. Terus ngomongnya apa? PNS, oh ya, jam gini, hari gini loh pagi-pagi ngopi, baca koran gitu. Siapa yang dapat? PNS. Dan kasihan atau teman-teman kita yang benar-benar kerja gitu ya. Dan saya mah yakin, tapi dari kalian nih yang 9 insya Allah
jaga terus merah darah kalian. Nah, sini nih, buktikan bahwa biasanya karena atau di masyarakat yang puskesmas nuka itu yang kalau kalau kita meureun kalau kita mah yang rata-rata orang kota udah berani kan ya. Saya tuh termasuk berani gitu. Eh, pada saat saya masuk ke kelurahan kalau dia pelayanannya nggak maksudnya dia memberikan pelayanan yang kurang cuek aja. Kita berakhlak loh gitu ya. Layani dong, bangga melayani masyarakat. Nggak apa-apa. Udah harus seperti itu kan karena ada masyarakat yang nggak berani gitu. Masyarakat mah ada. Kalau kita mah kan sama-sama PNS, sama-sama berseragam, yuk saling mengingatkan pada saat kita misalnya kita mah bisa bukan kata menegur, mengingat lah buat teman-teman yang memberikan pelayanan. Nggak boleh gitu dong, kita kan sama-sama PNS satu gitu ya. Senyum sedikit mah gitu. Masyarakat mah nggak akan berani. Wah, masih menganggap walaupun di belakang mungkin di belakang mencaci kita ya. Tapi dari depan mah, oh mumpun Bu, saya gitu kan. Itu masyarakat kita mah orang timur. Kitanya yang harus ngebangun diri kita. Kitanya harus berubah. PNS itu udah nggak kayak dulu lagi PNS zaman sekarang tuh ya. Hilangi paradigma lama bahwa PNS tuh dulu mah zaman dulu teh bos yang harus dilayani. Sekarang kalian itu PNS yang melayani. Itu perubahan besar. Oke, berat ya jadi PNS? Enggak, kalau kita melaksanakannya sepenuh hati, penuh cinta mah enggak berat. Ya, dimanapun pekerjaan mah sama, balik lagi ke diri kita. Nikmati, syukuri. Perjuangan kalian tuh luar biasa. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian, oh ya Allah, saya nggak dengan mudah duduk di sini. Ingat itu, pegang selalu itu ya. Oke, akan ada yang komen, enggak? Daripada helai. Yuk, silakan boleh. Itu saya share dulu materi. Mau komen dulu? Yuk, yuk, mangga. Hmm, sih. Oh ya, Teh. Oke, hatur nuhun. Ada yang mau menanggapi apa yang barusan Aji sampaikan? Boleh. Boleh mungkin saya Bu. Ayo, Ya memang apa mau nggak? benar kata Mas Aji. Ya izin Ibu, Hmm. ya benar kata Mas Aji. Saya kan orang yang dalam
Halo. Ya, iya. Terus ya, semua? Iya, Semua semua kan? Bu. Iya Bu, sama. Kalau misal saya, wah aku takut. Yuk, enggak? Ya baik Bu, izin melanjutkan. Jadi memang benar kata Mas Aji, jadi banyak PNS yang masih dalam jam kerja itu ada di tempat makan gitu dengan tanpa malu itu menggunakan seragam. Nah itu membuat citra buruk bagi PNS sendiri dan melukai perasaan PNS yang memang benar-benar bekerja gitu Bu. Jadi ya, saya juga harapkan kepada teman-teman itu jangan seperti itulah. Kalau misalkan memang ada jamnya kosong, ya jangan ke tempat-tempat yang memang nggak seharusnya kayak tempat makan gitu kan ya. Saya sih pesan kepada teman-teman juga gitu. Jadilah ya berakhlak itu benar-benar diimplementasikan sama kalian gitu, benar-benar dimaknai apa itu berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel itu benar-benar dihayati sama kalian dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan kalian sih. Terima Jadi kasih. kalau tadi katanya kalau misalnya kata Aji gimana kalau atasan kita gitu? Aku nggak kedengeran nih. Terputus Bu. Oh, putus, sorry ya. Nah, gini, barusan gini, Ki, kata Aji gimana kalau atasan kita gitu ya, Ki ya? Bener nggak, Ji? Ah, iya. Kalau atasan kita. Dengan teman-teman. Oh, Mungkin kalau dari saya sih, saya mulai dari diri saya sendiri. Kalau misalkan memang diajak ke tempat makan dan bukan jam saatnya makan gitu, saya akan menolak gitu. Karena memang ya mulai dari diri sendiri gitu. Nanti kalau misalkan kitanya seperti itu, orang lain mungkin ya akan mencontoh dan mungkin gak enakan oke gitu. Itu belum saatnya kerja bener gitu. Yang lain kerja, masa saya keluar makan gitu. Mungkin harusnya kan normalnya seperti itu gitu, ada rasa malu ketika temennya kerja dan dia keluar jalan-jalan atau beli makan gitu yang bukan jamnya gitu. Mungkin ya dari saya sih mulai dari diri sendiri sih. siap, keren. Teman Ki. Buat kalian nih Kami ya. Bu. Buat kalian. Itu atasan kita. Oke? Nggak akan mungkin dengan tiba-tiba nggak bisa Pak. Nah, ya. Jadi gini, tolak tapi dengan yang sopan, dengan attitude yang bagus. Misalnya gini, tadi mau curhat, kalau misalnya gini tadi ya, jadi kalau kamu tahu atasan seperti itu, kamu jangan curhat ke beliau, cari lagi atas, kan banyak. Dan kalau misalnya nggak ke beliau juga teman-teman kita untuk curhat misalnya ya, kalau untuk curhat gitu ya. Kalau untuk perilaku, tadi kita udah punya 3 kata. Maaf, tolong, terima kasih. Nggak ada salahnya pada suatu saat misalnya diajak sama atasan kita belum waktunya nih. Kecuali diajak tugasnya, di atas tugas mau siapa gitu. Kalau misalnya diajak yang ngopi yuk gitu ya, misalnya belum jam 12. Bisa aja mencari alasan, maaf Bapak, saya sedang mengerjakan ini. Mungkin nanti atau jadi kita menolak tapi secara halus gitu. Bahwa kita mengerjakan ada yang lagi dikerjakan gitu. Dan ini harus saya selesaikan, tapi di depannya ada kata maaf, ada kata punten. Belakangnya makasih, lain kali saya bisa. Itu kan mungkin lebih nolak secara halus, tapi bisa minimal bisa membuat dia secara tidak langsung sampai ke hati gitu ya. Nanti kita bermain perasaan di situ. Jadi jangan lupakan 3 kata yang selalu harus kalian pegang. Maaf, tolong, dan terima kasih. Terus kita menggunakannya menolak secara halus. Jadi, maaf Bapak, saya lagi mengerjakan ini dan harus saya selesaikan gitu. Terima kasih, mungkin lain kali saya bisa menanya. Itu lebih enak, atau mungkin nanti setelah jam atau lagi pada saat makan siang. Insya Allah kok. Kalau kita bicaranya baik, mereka aja bisa paham. Dan itu keren. Jarang yang ada sampai karena dia pimpinan, itu kan sama aja sebetulnya
melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang tidak ngepas ya. Jadi di antaranya yang seperti itu. Jadi maksud saya yang tadi harus bisa berkata mulai dari sekarang, kalian nanti masuk dunia kerja, siapapun itu, baik atasan, rekan kalian harus bisa berkata no. Tidak untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, tapi didasari oleh suatu perilaku attitude yang kalian sebagai PNS gitu. Bagaimana kalian harus menghadapi kalau kalian bicara dengan atasan. Jangan, ngomong atau atasannya ngambek ya gitu. Jadi bahasanya yang halus, tutur katanya yang sopan, yang membuat dia secara tidak langsung sebetulnya kesini loh. Iya ya, secara tidak langsung kita mengingatkan beliau gitu ya. Kliennya aja ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke? Oke, saya izin share sebentar materi ya, bisa keburu habis waktunya. Karena kita selesai di jam 4, tinggal setengah jam lagi. Nah itulah, kalau kita sudah bercerita, kalau kita sudah nyaman, akhirnya waktunya tidak terasa ya. Kalau kita bisa menikmati seperti itu. Dan saya juga berharap nanti kalian sebagai PNS tuh gitu. Bekerja kalian, kalau kalian sudah nyaman bekerja waktu tuh, jam 4 ya gitu. Kalian sudah enak di situ ya. Izin share lagi ya. Jadi kenapa kita harus berubah itu? Kalau nggak berubah kita akan mati. Oke, tapi perubahan kita memakai filter kita punya filter, kita punya saringan, kita punya modal, modal insani. Itu yang kita pegang sebagai PNS. Oke. Dan jangan lari dari perubahan. Nggak bisa kalian lari dari perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Ya, jelas banget itu Maya. Perubahan itu mutlak dan kita akan tertinggal jauh jika tidak segera menyadari dan peran serta dalam perubahan tersebut. Nah, ini perubahan ini kita di dalam perubahan lingkungan strategis ini kita dipengaruhi oleh perubahan individu, kemudian ada perubahan, kita juga dipengaruhi oleh perubahan keluarga atau lingkungan kecil, kemudian masyarakat, dan akhirnya perubahan juga negara mempengaruhi. Wah, luar biasa ya. Itu yang harus kita pahami nih. Dan ini yang tadi saya wanti-wanti terhadap kalian, modal itu kita pegang, kita nggak akan bisa menghindari ini, nggak akan bisa lari sini. Kalau misalnya kita ya udah nggak usah, jangan kalau mau dikasari gini, nggak usah jadi manusia kalau mau berubah, betul nggak? Ya, bahasanya sarkasme ya. Oke. Jadi tadi sudah dengan adanya isu-isu inilah akan lari, isu yang ada itu akan mengakibatkan suatu perubahan, pasti yakin terjadi. Kalau ada isu pasti akan ada yang berubah. Percaya nggak? Percaya kan ada isu itu adalah, kenapa adanya isu? Isu itu adalah suatu terjadinya gap. Isu itu adalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Nanti kalian kalau mencari, jadi kalau nanti kalian di dalam rancangan, suara saya masih jelas? Sekarang sudah, Bu. Putus ya? Oke. Tadi terputus, Nah, Bu. jadi gini. Nanti kalian pada saat mencari, mengidentifikasi isu itu, jadi isu itu adalah adanya kesenjangan, adanya gap antara kenyataan dengan harapan. Jadi harusnya misalnya harapannya harusnya seperti ini loh. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Nah, disitulah adanya gap, disitulah adanya isu ya. Yang harus kalian cari solusinya. Ya, harus dicari gagasan kreatifnya. Jadi isu strategis ini udahlah ya. Yang tadi isu yang modern, yang eksis masih berlangsung sampai sekarang, terus akhirnya muncul jadi pemicu munculnya suatu perubahan yang akan berdampak terhadap kinerja birokrasi dan pada pelaksananya tugas jabatan PNS. Yang tadi saya cerita dari
zaman baheula sekarang berubah ya. Akhirnya ke diri kita sebagai PNS pun terjadi perubahan yang luar biasa. Ini sudah tadi dibahas ya. Oke. Saya berharap nanti kalian akan menjadi orang-orang yang mana nih? Farhan? Ya, Bu. Gimana? Nanti menjadi PNS yang gimana? Yang Ada inovatif. pintar, cerdas, kreatif, inovatif ya. Kalian nanti bedanya pintar, cerdas, kreatif, inovatif apa, Farhan? Membuat terobosan kalau inovatif. Oh, terobosan kalau inovatif. Kalau pintar? Pintar. Ya, pintar. Hah? Banyak Kalau senyum ya, Farhan ya? Oh, bagus, Iya, sudah Bu. punya bekal utama ya. Sudah punya bekal utama. Yuk. Jadi gini, saya berharap nanti kalian menjadi PNS cerdas dan inovatif ya. Kalau pintar itu kebanyakan mungkin dia buat diri sendiri, oke pintar, tapi banyak juga. Jadi kalau biasanya pintar itu dia pintar buat diri sendiri, tapi dia sulit untuk berkomunikasi atau menyampaikannya kepada orang lain. Ya, terus kalau pintar, saya pasti mati lagi nih. Sinyalnya jelek lagi ya? Halo? Terdengar Ibu. Aman Bu, aman. Oke. Nah, terus kalau misalnya pintar, pada suatu saat dia menemukan masalah, ya, dia mah hanya mengandalkan keilmuannya aja. Beda dengan orang cerdas. Orang cerdas manakala dia menemukan suatu masalah, dia akan berpikirnya 360 derajat. Jadi tidak hanya basic ilmu aja dia ambil, tapi dengan lingkungan yang lain dia padankan. Itu perbedaannya. Dia melihat sekitar, masyarakat seperti apa, dari segi analis aspek yang lain dia lihat. Beda dengan orang pintar mah, kalau mau dikatakan pintar mah kacamata kuda gitu. Jadi lihat aja ilmunya sendiri ya. Makanya saya berharap di sini kalian akan lahir menjadi PNS yang cerdas dan inovatif. Kreatif oke. Tapi kalau inovatif dia bisa memberi nilai lebih daripada kreatif gitu. Di sini kalau kreatif banyak ide gini nilai, tapi dia belum tentu keideannya itu gagasannya. Dia akan si daya kreatifnya itu akan terimplementasikan manakala dia menjadi sifat inovatif. Inovatif itu akan memberi nilai lebih kepada kreatif ya. Jadi mudah-mudahan PNS yang kalian 10 orang ini akan lahir menjadi PNS yang cerdas dan berinovatif. Harus ya, bagian dari profesionalisme kerja. Oke, nah ini kepintaran mampu menyerap informasi, kecerdasan, kemampuan mengolah dari kepintaran. Levelnya lebih tinggi. Jadi nanti mah kalau kalian berdoa buat anak-anak kalian jangan menjadi adik jadi anak-anak yang pintar gitu ya. Adik menjadi anak-anak yang cerdas. Oke. Kemudian kreatif, kemampuan membuat perbedaan, tapi inovasi, kemampuan menemukan nilai komersil dari kreativitas itu sendiri ya. Jadi level kalian, saya yakin level kalian nanti akan ada di cerdas dan inovatif. Nah, ini adalah modal insani dalam menghadapi perubahan itu ini. Modal intelektual, modal emosional, modal sosial, adanya kesadaran sosial dan kemampuan sosial, serta modal keterampilan. Ini yang harus kalian pegang. 6 modal ini kalian harus miliki untuk menghadapi atau sebagai filter kalian menghadapi perubahan yang terjadi. Akibat adanya isu-isu yang luar biasa. Wah, nanti banyak banget loh isu PNS ya. Belum beres ini sudah lahir isu yang ini. Belum beres ini sudah lahir isu yang ini. Oke. Modal intelektual, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat dasar selalu ingin tahu. Ya. Maka manusia memiliki sifat yang proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola sebuah lingkungan yang strategik. Jadi, kenapa nggak masuk ke listriknya? Sorry sebentar ya. Nah, modal emosional PNS tidak mungkin bekerja sendiri, dan PNS itu nggak mungkin kerja sendiri ya, dia bekerja untuk orang lain, dan dia juga bekerja harus dengan orang lain. Kemudian dibutuhkannya modal sosial, ada kesadaran sosial dan kemampuan sosial atau social skill. Ini yang tadi saya bilang harus bisa berkomunikasi, wajib jika PNS ya,
harus pandai berkomunikasi, dan harus bisa mempengaruhi orang lain. Ini diharapkan kalian akan lahir sebagai climber. Jadi, tas seorang pejuang pendaki gunung, itulah mental PNS ya. Harus jangan mudah putus asa. Harus produktif dalam satu organisasi. Jadi, harus banyak minimal lah ya, pada saat kalian menemukan suatu masalah, harus ulet, harus berusaha mencari solusi, mencari pemecahannya. Jangan nemuin, ingin keluar. Baru itu kejadian ini ingin keluar jadi PNS gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Ini yang tadi sudah dipelajari ya, tentang analisis isu. Ini mah udah pada pintar tadi ya. Kemudian 5 hal yang menjadi sumber isu, bisa jadi dari media, bisa dari data yang ada, bisa juga dari para kalau ini berarti profesional pejabat ini primer, data primer ya, atau bisa juga dari publik atau private organisasi, atau bisa juga dari masyarakat luas. Ini sumber isunya. Kemudian ini kemampuan untuk memahami isu. Ini ada semua sih kayaknya di ini ya, di modul. Dan ini juga tadi kalian sudah belajar untuk tapisan isu yang bisa dipakai dengan yang banyak pakainya sih APKL dan USG. Kemudian teknik menganalisis isunya, kebanyakan pakainya fishbone rata-rata, karena menurut saya pun itu lebih mudah kok, lebih enak gitu ya, lebih enak dicerna. Ini yang tadi harus diuraikan pada saat nanti kalian membuat laporan. A-nya itu seperti apa, P-nya seperti apa, K-nya seperti apa, dan L-nya seperti apa. Tadi sudah betul ya. Tapi tadi kayak yang pakai, tadi kalian pakai APKL ya? Ya. Kalau APKL itu harusnya yes dan no. Sedangkan untuk tadi kalau USG itu ya ada nilainya. Yang nilainya itu adalah USG. Oke, nggak apa-apa lah. Ini berapa teknik tapisan isu ya, fishbone. Jadi aja ini. Sebentar ya, ini aduh baterainya udah habis banget. Tinggal 4%, sebentar ya, sebentar ya. Terima kasih. Lupa nggak ke mute nih. Jadi, sorry. Juga ada sedikit tadi dari yang hasil kalian kerjakan. Itu tadi udah di-upload ya? Tugas-tugasnya udah di-upload? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Tadi pada pakai APKL ya? Semua. Iya, Ibu pakai APKL. Pakai PKL. Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, nanti kalau kalian ngebuat nanti ya, buat di rancangan aktualisasi, kalau APKL itu bukan angka hasilnya ya, tapi yes, iya atau tidak. Kalau kalian pakai USG, baru nanti ada angka di situ. Baik. Nah, kalau Baik, misalnya Ibu.
kalian akan memakai 2 tahap, nggak boleh pakai tahap dulu APKL, setelah itu tahap USG boleh. Atau mau langsung tahap APKL, langsung mau pakai APKL aja atau pakai USG emang enggak. Cuma nanti dibaca lagi modulnya ya. Nanti insya Allah pasti pembimbingnya, coach-nya juga mengingatkan. Oke, jadi ini tentang perubahan isu strategis yang luar biasa ya. Ada yang menanggapi atau ada apa lagi? Mau Dan nanya Bu, saya harap, boleh nggak? oke mangga. Nani nanya, yuk Iya, boleh. mau nanya Bu, ini masih berhubungan sama yang tadi sih Bu, perihal perubahan ya. Kalau misalkan kita nanti sudah di tempat kerja, tapi kita melihat orang yang sudah lama bekerja di situ masih menggunakan cara-cara yang lama, contohnya kayak pembuatan laporan, kemudian yang tadi suka pergi di jam kerja atau di jam kosong seperti itu. Nah, ini lebih, kalau yang tadi lebih kepada pemimpin, kalau ini bagaimana cara kita sebagai CPNS atau PNS yang baru itu dalam menghadapi perbedaan antara pegawai yang lama dengan prinsip kita yang baru, yang lebih modern dan sudah lebih baik lagi. Nah, pernah ada suatu cerita, Bu, ternyata ketika ada yang baru membawa perubahan, itu mendapatkan respon kurang baik dari yang sudah lama bekerja di instansi tersebut. Nah, kita sebagai yang baru, nih anak-anak baru, apakah kita melakukan perubahan ini secara langsung, total, semua kita dirubah, atau kita perubahannya kalau lebih baiknya apakah kita secara perlahan untuk melakukan perubahannya, Bu? Seperti itu. Oke. Makasih sudah mau menjadi agen perubahan ya Nani ya. Harus ya. PNS itu adalah agen perubahan, apalagi kalian yang generasi milenial yang luar biasa. Mungkin ada 2 inti dari yang barusan Nani ini ya, apa tuh yang dijadikan bahan pertanyaan Nani. Tadi tentang kaitan dengan kinerja ya Nani ya. Itu kaitan dengan kinerja dan perilaku yang terhadap senior. Kalau mungkin kalau perilaku yang terhadap senior mah sama dengan tadi jawabannya ke Aji ya, Ji ya. Jadi kalau kepada mereka yang lebih, ini kaitan dengan perilaku ya, attitude ya. Nanti misalnya makan, mau kali itulah yang, atau mengerjakan sesuatu yang nggak pada jamnya gitu ya. Ngopi, belanja atau ke salon gitu ya. Pas lagi spayo gitu atau facial lah gitu ya, itu mengarah ke perilaku gitu. Di situ tadi sama dengan Aji sih pakai bahasa yang enak yang membuat mereka tidak tersinggung. Kalau misalnya untuk kinerja ya, dengan kegiatan dengan kinerja itu mah kalau buat saya nanti buat ke kalian nggak apa-apa, udah seneng sih kalau teman. Jadi cuman bagaimana nanti cara menyampaikan gitu. Gini, jadikanlah kesannya kalian mau membantu. Kalau misalnya gini, buat laporan ya, masih ada misalnya teman-teman nanti yang udah kayak saya nih, no tipe garaptek, no nyen laporan teh manual gitu ya. Jadi buat laporan teh manual aja gitu, nggak mau pakai gitu. Tapi kan kalau di provinsi mah udah ini banget, saya di kabupaten kota mah masih rada yang gitu. Nggak apa-apa, di situ malah yang kita harus majunan gitu. Buat kalian juga sama, misalnya gini, di situ kita masuk sebagai ngajak, ngebantu gitu. Bisa nggak saya bantu, Bu? Yuk kita pakai, misalnya nggak apa-apa saya ketikin aja, atau misalnya gini, Ibu mau belajar yuk saya ajarin. Gimana pakai buat laporan, pakai laptop gitu ya, diketik. Di situ kita yang tampil, itu malah harus kalau buat saya, buat yang itu mah nggak apa-apa gitu. Saya yakin pasti mereka juga suka gitu kan. Karena gini, saya termasuk orang yang nggak mau, gini, saya termasuk orang yang senang berbagi apa yang saya punya gitu, untuk keterampilan kerja ya. Jadi kalau saya melihat teman saya, misalnya pada saat, Pak, terus dia tuh nggak pas, saya langsung
ih bukan gitulah caranya gini nih gitu ya. Tapi dengan bahasa yang enak gitu. Nah, misalnya untuk buat kayak sama dengan Nani nanti suatu saat, udah sekarang mah udah era digital tuh laptop ya. Kalau bisa mah nanti kalian pada punya laptop tuh ya, 10-nya punya laptop nggak? Bawa ke kantor ya. Jadi kerja di kantor tuh pakai laptop pribadi, jangan dibayain ke negara gitu. Bayar yang udah-udah mah biarin aja, yang penting mah kita mah nggak usah gitu ya. Benar nggak? Ya udah nanti digaji, masa harus pakai dibayar aja negara, kan malu ya. Jangan adalah sebagian apa-apa mengandalkan negara apa-apa, dan negara juga banyak selagi kita punya mah pakai punya kita aja gitu ya. Lebih keren. Bangga loh gitu ya, untung bangga pakai plat berem, bangga mau pakai plat hidung. Punya sendiri. Oke. Mobil sendiri ya. Bener nggak? Ada Bener, bangga bener, pakai Bu. plat Ya, berem. Bu. Ada yang bangga pakai plat merah karena tempat pejabat, meren gitu. Gitu ya. Bangga mau pakai plat hidung atau duit sendiri walaupun kreditan. Jadi gitu nanti buat kalian yang 10, yang kalian yang 9 orang, kalau untuk kaitannya dengan kinerja, kalian jangan sungkan. Tapi dalam arti kata jangan kesannya kalian mengajari. Orang tuh paling nggak mau kok diajarin ya. Banyak. Jadi apalagi orang-orang zaman dulu, maksudnya angkatan kami nih, pasti ya sama sih mungkin ya, apalagi yang merasa lebih duluan masuk, itu paling nggak nyaman disalahkan dan diajarin gitu. Kesannya kita yang ngajarin itu jangan sampai itu keluar perilaku itu. Jadi lebih baik kesannya kita memberi bantuan. Bisa nggak saya tolong gitu. Nanti juga iya sok mangga gitu yang gitu, tapi nanti akan lahir dari mereka sendiri, ajarin dong. Oke, ada kata-kata seperti itu. Terus seneng kan nanti laporannya rapi pakai komputer tulisannya gitu. Cuma nanti cara kalau untuk buat kamu nih 9 ya, kalau berkaitan dengan kinerja nggak apa-apa, bantu aja. Cuman menyampaikannya itu yang seperti apa. Karena kalau mereka pun nggak berubah, nanti kasihan mereka juga akan keteter gitu ya, habis lah gitu. Kayak sekarang aja ya, bisa aja kalian tes belum bahasa Inggris kan. Lihat 2-3 tahun ke depan tuh PNS harus kan Jokowi presiden kita sudah mencanangkan bahwa kita akan menjadi PNS yang go internasional kan. Mau nggak mau dengan go internasional adalah kita harus menguasai bahasa dunia ada bahasa Inggris. Oke, dan ini juga buat kalian, siapkan untuk itu. Hari saya mah tinggal seberapa, akhirnya menghindar. Salah. Jadi gini, terutama buat kalian nih, termasuk saya di dalamnya ya. Mau nggak mau, kalau misalnya gini, waktu tahun kemarin saya mengajar Latsar ya, sorry dulu, yang barusan Nani udah kerekam ya? Apa yang jawabannya ya? Sudah diberikan jawaban, terima kasih. Harus kalau itu harus kita memberi bantuan. Jadi kesannya kita nolong sama mereka, wah seneng banget mereka kan tolong sama kita. Apalagi dengan ngerti lah itu, luar biasa. Terus kaitan dengan ini, perubahan juga sama. Rencananya harusnya angkatan kalian masuk itu 2021, saya masih ngajar Latsar di tahun 2020, penerimaan CPNS akan berbasis bahasa Inggris. Tapi belum kan? Belum ya. Jadi saya waktu itu ngewanti-wanti Latsar, peserta Latsar seperti kalian. Saya bilang gini, kalian setelah lulus Latsar yang belum bisa bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti adik-adik kalian mah udah pintar bahasa Inggris. Karena nanti seleksinya akan pakai berbasis bahasa Inggris. Karena program pemerintah bahwa kita akan menjadi PNS Go internasional, bertaraf internasional. Mau nggak mau kita harus bisa lah bahasa Inggris mah dipegang sedikit-sedikit. Kalau kalian nih angkatan kemarin 2000 tidak belajar untuk bahasa Inggris, jelas pasti kalah yang masuk 2021. Satu level kalian udah bisa bahasa Inggris, itu saya waktu kemarin ya, ternyata sekarang itu belum dilaksanakan, belum terimplementasikan. Nah, tapi bisa aja suatu saat 1-2 tahun ke depan itu pemerintah bisa berbasis untuk bahasa Inggris. Bisa aja suatu saat bahasa Inggris itu masuk loh ke tes untuk masuk CPNS, nggak menutup kemungkinan kalau kita akan menjadi PNS internasional. Yang menjadi masalah adalah kalian yang masuk belum berbasis bahasa Inggris.
Berarti kalian harus mengikuti perubahan itu. Sebelum mereka masuk, kalian sudah siap untuk itu. Ikut kursus bahasa Inggris. Pada saat teman-teman kalian masuk yang sudah bisa bahasa Inggris, kalian udah ajak, kita udah bisa loh. Keren nggak? Itu suatu perubahan dan kalian harus siap gitu ya. Sama saya juga ada harus berubah walaupun tinggal 5 tahun lagi, enggak 10 tahun, mungkin saya 9 tahun lagi ya, saya masa pengabdian sih 9 tahunan lagi ya. Kalian mau kan, wah luar biasa, masih 30 tahun, Nani masih muda banget. Mungkin masih 30 tahun, harus berubah ya. Sok lihat aja apa yang saya ucapkan. Maksimal di 5 tahun ke depan tuh PNS kita harus bisa bahasa Inggris. Karena sudah ada dengan kita akan menjadi PNS yang go internasional, PNS bertaraf internasional. Kak Cipta, katanya kalau sudah bertaraf, wah gimana angkatan kami kalau nggak bisa mengikuti sudah kedua gini ya. Yang ada pun pada masa sekarang ada yang sudah terseleksi loh. Kita tuh sudah terseleksi oleh zaman gitu ya, sudah terseleksi oleh perubahan. Sama aja dengan teman kita tuh termasuk orang-orang yang terseleksi dan tahan uji loh akibat virus kemarin, betul nggak? Yang tidak tahan itu sudah tereliminir, sudah tereliminasi. Maaf ya, yang wafat itu kan nanti yang tereliminasi kan. Kita tuh sudah terseleksi oleh virus 2 kali. Dan kita kan berubah, mengikuti perubahan. Sudah mulai lebih menjaga kebersihan. Orang sudah mulai rada, sama sih saya pribadi juga, kalau udah megang uang, sudah mulai bawa sanitizer kemana-mana, itu perubahan. Kalau nggak tahu gitu ya kita gini, sakit lagi gitu kan. Oke? Ada yang lagi yang mau didiskusikan? Jam kalian jam berapa nih? Di laptop saya jam 4 kurang 4 menit, di jam saya jam 4 kurang 10 menit. Kurang 4 menit, Bu. Kurang 4 menit. Oke, masih ada waktu. Terasa nggak 3 jam? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Dan saya berharap itu juga nanti kalian pada saat kalian melaksanakan pengabdian itu, saya berharap seperti ini. Kalian, oh gila, kita udah 5 tahun loh mengabdi. Gila, kita udah 10 tahun loh mengabdi ya. Berarti kalian tuh betul-betul menikmati, betul-betul kalian menyamar menjadi PNS dengan apa yang bisa kalian berikan kepada negara, apa yang bisa kalian sumbangkan kepada masyarakat. Ya, saya berharap jadilah kalian PNS yang selalu dirindukan oleh masyarakat. Ya, jadi masyarakat tuh rindu kalau mau ketemu kalian. Oh, kapan ya bisa ketemu lagi sama Zaki? Oh, PNS nu kasep, nu ganteng, nu bagur. Wah, iya, benar nggak? Jadilah seperti itu yang memberikan, wah, Kang Aji yang senyumnya luar biasa. Oh, itu yang harus bisa kalian tanam di masyarakat gitu ya. Jadilah PNS yang selalu dirindukan kehadiran kalian di tengah masyarakat. Kalau kalian sudah mencapai itu, keren. Bisa seperti apa? Untuk mencapai seperti itu, pakai perilaku kita. Dan masyarakat mah maunya orang pinter enggak, benar, cerdas enggak? Dan mereka mah akan berhadapan dengan kita dengan senyum kita, dengan sapa kita tuh. Nanti pada saat pelayanan itu yang kerja kita tetap jangan yang tadi tuh lem ya. Masyarakat mah hanya melihat seperti itu gitu. Jadi yuk tunjukkan, jadikanlah kalian yang 9 orang ini menjadi PNS yang selalu dirindukan dan merindukan. Jangan bertepuk sebelah tangan ya. Kalian dirindukan oleh masyarakat dan kalian pun merindukan. Jadi gini nanti jadinya. Kalau kehadiran kalian dirindukan oleh masyarakat dengan kinerja kalian, dengan yang luar biasa pelayanan kalian berikan, dan kalian pun merindukan memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Jadi gini, siap nggak? Harus siap ya? Ya, Bu. Jadilah yang kapan nih ketemu lagi sama Neng Siva, gitu ya. Wah keren, sampai kita tuh diingat ya sama masyarakat. Gitu. Diingat tuh karena attitude kita, karena perilakuan kita, karena kinerja kita. Bukan diingatnya karena, ketemu sama PNS yang ketemu di kafe jam 2 sore gitu ya, masih kerja ya harus di kafe gitu, nggak ngopi gitu ya. Jangan yang itu yang diingatnya sama masyarakat ya, tapi yang diingatnya senyumnya,
ramah tamahnya, pelayanan yang terbaiknya, matanya yang penuh cinta, yang memberikan pelayanan yang luar biasa yang didasari oleh hati. Siap nggak? Siap. Mulai dari diri kita, ya. Oke, tidak terasa sudah hampir 2 jam, udah 2 jam setengah ya. 3 JP pembelajaran. Saya berharap sih apa yang saya share dari tadi siang sampai sore ini, insya Allah